Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Ibrahim dengan NIM 15142418. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang estimasi proporsi. Diketahui rumus pada estimasi proporsi itu, rumusnya itu kan P bar plus min Z alfa per 2 dengan akar P dikali dengan Q dibagi dengan sampel. Nah, diketahui N-nya itu kan 500. Jadi P barnya itu sama dengan itu X per N. Nah, X-nya tadi kan itu sampelnya itu kan X-nya itu kan 340 dibagi dengan sampelnya itu berapa tadi? 500. Nah, jadi 340 dibagi 500 sama dengan 0,68. Nah, tadi kan kita sudah menemukan bahwa pada kalau kita banyaknya keberhasilannya itu kan 0,68. Nah, untuk mencari kegagalannya itu banyaknya kegagalan itu kita menggunakan rumus itu, yaitu 1 dikurangi alfa. 1 dikurangi alfa itu kan alfanya itu kan 90%. Jadi kita tulis 0,90. Nah, alfanya itu 1 dikurangi 0,90 hasilnya 0,10, tapi kita tuliskan 0,1. Nah, 0,1 ini kita dibagi 2. Nah, jadi 0,5. Nah, 0,5 itu kita tuliskan jadi 1 dikurangi 0,95. Nah, terus setelah kita dapatkan 0,5 ini, kita cari 1,64 dan 1,65 dibagi dengan 2. Nah, hasilnya itu 1,645. Nah, penyelesaiannya itu seperti ini. Untuk bentuk pengerjaannya yaitu adalah menggunakan rumus P min plus itu Z alfa per 2 akar P kali Q per N atau sampel. Nah, substitusikan nilainya. Jadi P-nya itu berapa tadi? 0,68 ditambah Z-nya itu kan 1,645. Nah, di sini untuk akarnya itu 0,68 kita kalikan dengan 0,32. Hasilnya ini setelah dikalikan kita dibaginya jadi 500, dibagi dengan 500. Nah, hasilnya itu 0,2176. Nah, 0,2176 ini kita bagikan dengan 500, hasilnya 0,000452. Nah, hasil yang ini kita bulatkan menjadi 0,0209. Nah, kita tuliskan lagi 0,8 di plus min 1,645 dikali dengan ini. Nah, yang ini jadi dikali 0,0209. Hasilnya berapa setelah mengkalikannya? Jadi kita tulis 0,68 plus min, jadi hasilnya itu adalah 0,034. Nah, kita uraikan lagi, jadi 0,68 plus min 0,345 itu kita kurangkan 0, jadi kita tuliskan 0,68 dikurangi 0,034 kurang dari proporsi 0,68 0,68 ditambah 0,0345. Nah, hasilnya berapa? 0,68 dikurangi 0,345, hasilnya itu adalah 0,6455. Nah, kurangi dengan proporsi kurangi dari 0,7. Hasil dari penambahan yang ini
itu kita tuliskan di sini jadi 0,7145. Nah, dari hasil ini kita bulatkan lagi menjadi nah di sini kan 0,6455. Nah, kita bulatkan menjadi 0,65. Nah, jadi untuk 0,68 ini kan kita kurangi dengan 0,345 dikurangi proporsi dikurangi dengan 0,68 ditambah dengan 0,345. Nah, hasilnya itu kan 0,6455 dikurangi proporsi dikurangi 0,7145. Nah, kita bulatkan menjadi 0,65 dikurangi proporsi dikurangi 0,71. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah interval estimasi proporsi itu adalah 0,65 sampai dengan 0,71. Jadi interval estimasi proporsinya itu adalah 0,65 sampai dengan 0,71. Artinya proporsi ini diperkirakan berada dalam rentang tersebut dengan tingkat kepercayaan 90%. Nah, berikutnya itu soal mengenai proporsi. Nah, pada soal ini menggunakan estimasi selisih dua proporsi untuk mengetahui rentang perbedaan antara dua proporsi populasi. Nah, untuk pengerjaannya itu seperti ini. Nah, kan diketahui sampel N pertama itu kan 600, sampel yang kedua itu 400. Nah, yang pertama itu kita mencari proporsi pertama atau P/1. Nah, rumusnya itu X1 dibagi dengan N1, 1 sampel 1. Nah, hasilnya itu 300 per 600. Kita bagi menjadi 0,5. Yang kedua kita mencari Q1 itu 1 dikurangi 0,5. Nah, hasilnya itu adalah 0,5. Nah, berikutnya itu kita mencari proporsi yang kedua. Proporsi yang keduanya itu adalah 100 dibagi dengan N2. Hasilnya itu kan N2 nya itu berapa? 400. Jadi 100 dibagi dengan 400 hasilnya 0,25. Nah, mencari Q2 itu 1 dikurangi 0,25 yaitu hasilnya 0,75. Nah, diketahui tingkat kepercayaannya itu 95%. Lalu kita ubah 95%, kita ubah jadi 0,95 ke desimal. Nah, 1 dikurangi 0,95 itu hasilnya 0,05. Nah, alfanya itu jadi 0,05. Nah, karena dua sisi, maka alfanya itu kita bagi 2. Jadi, hasilnya itu 0,05 itu dibagi 2 hasilnya 0,25. Nah, nilai tabel Z dari 0,25 itu 1,96. Nah, rumus yang kita gunakan itu adalah P1 dikurangi P2 plus min dari rumus ZA per 2 akar P1 Q2 per N tambah P2 Q2 per N2. Nah, kemudian distribusikan nilai 0,5 itu dikurangi 0,5 dikurangi 0,25 ditambah 1,96 akar 0,5 dalam kurung 0,5 dibagi dengan 600 ditambah 0,25 dalam kurung 0,75 dibagi dengan 400. Nah, di sini kan ini dikurang. Hasilnya 0,25 ditambah 1,96 akar kita kalikan 0,25 kali 0,25 hasilnya 0,25. Nah, ini kan dikali juga 0,25 kali 0,75 berapa? 0,1875. Kemudian kita tuliskan di sini. Lalu kita bagi dengan masing-masing sampel. Sampel pertama dengan sampel kedua. Jadi berapa? Hasilnya itu kita bagi jadi 0,004167 ditambah 0,004685. Kemudian kita jumlahkan. Jadi kita jumlahkan ini 2. Hasilnya itu adalah 0,0088542. Nah, kemudian itu adalah 0,000888542. Nah, selanjutnya itu kita cari akar dari yang hasilnya ini. Nah, akarnya itu adalah
0,0298. Kita kali dengan 1,96, hasilnya itu 0,0584. Nah, kemudian kita uraikan lagi, 0,25 ini dikurangi dengan 0,584. Hasilnya itu adalah 0,1916. Dikurangi proporsi, dikurangi 0,25 ditambah 0,0584. Hasilnya adalah 0,3084. Jadi interval estimasi jadi interval selisih dua proporsi itu pada rentang 0,1916 sampai dengan 0,3084 dengan tingkat kepercayaannya itu 95%. Nah, untuk soal yang ketiga itu tentang hipotesis, di mana main hipotesisnya itu 400 gram. Nah, rata-rata sampel atau X-barnya itu 375 gram dan standar deviasi atau populasinya itu 125 gram dan jumlah sampelnya itu 100 serta taraf signifikannya itu adalah 5%. Kalau kita ubah ke bentuk desimal itu hasilnya itu adalah 0,05. Nah, pada soal itu kan diketahui min hipotesisnya HO-nya itu kan 400 gram, rata-ratanya itu 375 gram, standar deviasi 125 gram, jumlah sampel N-nya itu 100, dan taraf signifikansinya itu kan 5%, tapi karena di sini itu kita ubah ke bentuk desimal, jadi 0,05. Nah, cara pertama itu harus merumuskan hipotesis. Nah, yaitu HO-nya itu rata-rata itu besar dari 400 dan HI-nya itu mu kurang dari 400. Nah, karena standar deviasinya itu dan jumlah sampelnya itu lebih dari 30, maka gunakan uji Z. Nah, menentukan taraf signifikan. Yang ketahuinya itu taraf signifikannya itu adalah 0,05. Karena uji satu arah, maka nilai kritisnya itu berada di sisi kiri distribusi normal. Nah, kalau menggunakan tabel Z, yaitu 0,05 kita cari, yaitu adalah min 1,64. Nah, yang ketiga itu kita menentukan statistika uji, yaitu kan standar deviasi populasinya itu sudah diketahui dan jumlah sampelnya itu lebih besar dari 30, N-nya itu kan 100. Nah, maka digunakan uji Z. Rumus Z-nya itu adalah X bar dikurangi mu0 dikurangi standar deviasi per akar N. Jadi kita tulis 375 ini dikurangi dengan 400 per 125 akar 100. Nah, hasilnya itu adalah min 25 di per 125 akar 10. Karena kan sudah di ini kan. Jadi sama dengan min 25 125 per akar 10 itu kita ini kan jadi 12,5. Jadi min 2. Jadi Z-nya itu dihitung jadi Z-nya itu adalah min 2. Nah, cara yang kelima itu menentukan daerah keputusan. Diketahui dari Z tabel yaitu min 1,65 dari hasil akar dari 0,05 itu min 1,645. Nah, jika Z itu dihitung lebih kecil dari tabel Z, maka itu HO-nya ditolak. Tapi jika Z-nya itu dihitung besar dari Z tabel, maka HO-nya itu diterima. Karena min 2 itu kurang dari min 1,645, maka HO-nya itu ditolak. Nah, karena min 2-nya itu kurang dari min 1,645, maka HO-nya itu ditolak. Nah, jadi HO-nya itu ditolak karena terdapat cukup bukti bahwa rata-rata berat bersih dari bubuk susunya itu lebih kecil dari 400 gram pada taraf signifikan 5%.
Nah, itulah pemaparan dari penjelasan mengenai tugas statistika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.